Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Shad. Kita sudah sampaikan bagaimana ada dua tempat kembali ya, yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat kembali bagi orang yang bertakwa, dan satu tempat kembali bagi orang yang ingkar. Orang yang bertakwa mendapatkan banyak keuntungan ya, sebaik-baik tempat kembali ya. Di antaranya adalah bahkan mereka bisa mendapatkan minuman dan buah-buahan ya, mendapatkan pasangan yang tidak liar pandangannya ya, mendapatkan banyak kenikmatan. Ditambah lagi dengan kalau ketika dia mendapatkan pasangan itu yang atroba, yang sebaya usia. Dan berbeda nanti kita lihat apa yang terjadi di kaum sebelahnya ya, kaum sebelahnya apa yang terjadi. Kita lanjut dulu di ayat yang ke 53 ya, ayat ke 53 surat Shad. Oh, di itu di kulkas ada, coba lihat. Iya kemarin yang sisa-sisanya kemarin. Ayat ke-53 surat Shad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepada kalian semua pada hari hisab. Apa yang dijanjikan Allah itu terjadi ya. Termasuk mungkin apa yang orang-orang ingkar ini minta ya, supaya dipercepat azabnya, dipercepat gitu ya. Dipercepat azab yang diminta oleh orang-orang yang ingkar. Tetapi di ayat ini disebutkan tentang yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa ya. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ini adalah apa yang dijanjikan Allah. Ada sedikit nih Bu. Nih. Ayat selanjutnya, ayat ke-54. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini adalah rizki dari kami ya. Ma lahu min nafad, tidak pernah habis. Jadi di surga itu rizkinya nggak pernah habis, nggak takut kekurangan rizki. Kalau di dunia kan kita ada rasa seperti itu ya, rasa khawatir, rasa apa. Ketika di surga nggak ada. Rizkinya sudah dijamin Allah. Sebenarnya jaminan rizki itu di dunia juga
sudah dijamin oleh Allah, karena wa min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi ini kecuali dijamin Allah, ada jaminan rezeki. Orang mukmin begitu sikapnya. Jadi dia yakin bahwa Allah itu memberikan rezeki. Ya. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ya meyakini ini. Ya. Ketika di surga itu rezekinya tidak putus, tidak ada habis-habisnya. Seperti dalam satu hadis ya yang pernah saya sampaikan, bagaimana seorang petani pengen berkebun di surga. Ya. Kemudian hasil kebunnya melimpah. Ya, karena mungkin dia ingat kali ya dulu waktu di bumi, waktu di dunia dulu. Ya, dia bekerja sebagai petani. Tadi kita juga sampaikan bagaimana ketika di surga diberikan semuanya, termasuk minuman yang beraneka rasa, ya, warna, termasuk buah-buahan yang bebas mereka minta. Ya. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah habis. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tempat yang berbeda, dan tempat ini kita mesti takut ya, takut terjadi pada kita ya. Nah, digambarkan bagaimana orang-orang yang tidak bertakwa. Ayat yang ke-55 surat Shad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Demikianlah keadaan mereka. Sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas, taghin, ya, la syarra ma'ab, ada tempat kembali yang paling buruk. Kalau muslim mukmin la husna ma'ab, tempat yang terbaik datangnya. Sementara bagi orang-orang yang melampaui batas ini, taghin, ya, seakar dengan tauhid, orang-orang yang tidak menghendaki ridho Allah dalam kehidupannya, ada tempat yang seburuk-buruknya kembali. Tempat kembali yang paling buruk. Asyarra ma'ab. Apa tempat kembali yang paling buruk? Disampaikan nih dengan suasana yang hidup. Sarana-sarana yang tersedianya seperti apa, nggak usah disebut sarana ya mestinya. Tapi mungkin itu adalah alat-alat penyiksaan mungkin ya. Kemudian makanan yang tersedia seperti apa ya. Dialog, bahkan dialog. Mereka pun dialog ketika dalam suasana begitu. Seperti mereka dialog waktu di dunia dengan suasana yang berbeda. Ayat 56 surat Shad. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam yang mereka memasukinya itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Bi'sal mihad. Sebelumnya sarroma'an. Yang kedua adalah bi'sal mihad, tempat tinggal yang paling buruk, rumah yang paling rusak, yang paling berat. Itulah Jahannam. Dan Jahannam ini yang mereka minta, kan mereka minta waktu itu. Di ayat-ayat sebelumnya di surat Shad disampaikan bahwa mana kami mau azab itulah, sebelum datangnya hisab juga datengin aja azab itu. Jadi betapa mereka menyombongkan diri, itu bagian dari taubat. Ya, orang-orang yang melampaui batas.
Dia tahu bahwa manusia punya batas, tapi dia lampaui. Ya. Apa Pak contohnya melampaui batas? Banyak hal. Ya. Mungkin dia memperbudak manusia, ya. Mungkin dia syirik, yaitu menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, ya. Menuduh yang macam-macam bahwa Allah itu punya mertua atau punya pasangan jin wanita, punya anak namanya malaikat, malaikatnya itu berjenis kelamin perempuan. Itu kan hal yang melampaui batas. Ya. Tidak mungkin Allah mempunyai anak. Salah satunya itu, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Itulah hal yang melampaui batas. Mereka mengatakan bahwa malaikat ini nih Quraisy ya. Kalau di yang lain sama juga. Kalau di Quraisy itu kan mereka menganggap malaikat ini anak-anak perempuannya dari Allah. Ya. Nggak tahu apakah ada hubungannya dengan kebencian terhadap anak perempuan sehingga anak perempuannya dibunuh kalau misalnya ini, ya, kalau misalnya lahir. Ya, sementara anak laki-laki buat mereka gitu. Ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pemikiran salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang tauhid. Ya. Orang-orang yang melampaui batas. Biasanya ada hubungannya antara akidah, keimanan dengan akhlak. Ya kayak tadi ya contohnya, ketika keimanannya rusak, akhlaknya jadi rusak juga. Contohnya itu anak perempuan itu ketika lahir di orang-orang Quraisy waktu itu ya. Lahir anak perempuan itu mukanya merah, hitam legam. Kenapa saya dapat anak perempuan? Sebagian ada yang ngambil praktis dikubur, dibunuh. Sebagian lain biarin dia menanggung malu sampai dewasa punya anak perempuan. Karena memang begitu. Anak perempuan pada zaman itu jadi hina sekali. Pada Islam lah perempuan itu dimuliakan. Ya. Hina sekali pada saat itu perempuan. Ya. Jadi itu salah satu contoh melampaui batas. Banyak lagi berhubungan juga dengan ekonomi, iyalah. Karena memang orang yang melampaui batas ini, orang yang musyrik, orang yang tidak yakin dengan akhirat, kan mereka nggak yakin dengan akhirat. Kalau sudah tulang-tulang udah hancur ini, udah remuk, apa kita menjadi khalqin jadid, sesuatu yang baru lagi, manusia lagi? Mereka nggak yakin. Tapi mereka yakin dia hadir di dunia dari sesuatu yang nggak ada kan? Itulah kerancuannya. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Begitulah jahanam yang mereka masuk ke dalamnya, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat selanjutnya ayat 57. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah dimanapun anda berada. Nggak disebutin tempatnya nih karena bukan di kampung mana-mana ini. Ayat ke-57 surat Shad. Hadza falyadzuquhu hamimun wa ghassaq. Begitulah falyadzuqu hamimun, maka rasakanlah hamim, air yang sangat panas, wa ghassaq, dan air yang sangat dingin. Mereka dapat minuman, tapi minuman yang disediakan adalah sangat air yang mendidih, yang bergejolak, atau air yang sangat dingin. Pak, nggak bisa dicampur tuh Pak antara air itu sehingga jadi air hangat, nggak bisa begitu ya. Karena mungkin merasakannya bisa berbeda-beda. Saya pernah nonton ini, ada satu di Facebook atau di mana ya, di bagian utara bumi ya, negara-negara utara bumi itu kan sering dingin. Satu hal ya, jangan dilakukan
menempelkan lidah di benda logam saat dingin. Lidah nih, kalau kita tempelin ke benda logam saat dingin, jangan dilakukan. Yang tadi tiang listrik gitu apa ya, yang benda logam. Kalau kalau sendok itu harus yang hangat ya. Soalnya apa? Ketika lidah kita tempelkan di benda logam pada saat dingin itu bisa nempel, susah, dia harus dicairin dulu itu pakaian air. Artinya bisa saja sesuatu yang dingin itu menyiksa kita. Ya, di sini Allah sebutkan sebagai sesuatu yang panas, hamim, dan ghasak, sesuatu yang sangat dingin. Mereka dapat itu minuman tersedia, tapi minuman yang lebih menghancurkan. Kita nggak kebayang oleh kita gimana suasananya. Tapi digambarkan dalam Al-Quran bahwa penghuni neraka, penghuni Jahannam ini adalah orang-orang yang mendapatkan minuman cuma sangat panas dan sangat dingin. Pasti menghancurkan tubuhnya. Ketika diminum bukan malah menghilangkan haus, tapi malah menghancurkan. Ayat selanjutnya, ayat ke-58. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan berbagai macam ya azab lain yang serupa. Nggak tahu kita model bentuk azabnya yang Allah berikan di mana, di neraka nggak tahu. Kan berlawanan dengan surga ya. Siksaan di neraka itu mungkin nggak pernah kepikir dalam lintasan pikiran kita, nggak pernah kepikir ya. Bagaimana bentuk-bentuk siksaan. Saya masih ingat di Eropa itu ada ini museum penyiksaan. Seingat saya dulu waktu zaman Eropa melakukan genosid gitu ya, pemusnahan massal terhadap muslim waktu itu ya. Itu ada museum penyiksaan. Kita ngelihatnya merinding. Museum penyiksaan itu isinya tentang alat-alat penyiksaan bagi orang muslim pada saat itu, atau orang yang tidak setuju dengan kebijakan negerinya. Macam-macam tuh bentuknya. Itu di dunia, di manusia itu bisa terjadi begitu. Kita nggak kebayang tuh bagaimana bentuk-bentuk lain siksa yang diberikan Allah selain tadi, diantaranya diberikan air minum yang tidak mengenyangkan, tidak membuat segar, tapi menyiksa. Wa akharu min syaklihi azwaj. Begitulah juga diberikan azab-azab lain yang serupa dengan. Ayat selanjutnya ini lebih hidup kita lihat ya. Kenapa? Karena ayat ini tentang dialog. Kalau sebelumnya itu tentang berita ya, tentang berita bagaimana dia masuk ke dalam neraka, kemudian dapat minuman seperti apa ya, kemudian dapat azab-azab seperti apa. Kalau yang ini tentang dialog. Ternyata mereka bisa dialog di sana. Bisa berbicara ya. Hadza faujum, ayat ke-59. Hadza faujum muqattahimum ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Dikatakan kepada mereka ya, rombongan-rombongan yang masuk ya, muqattahimum ma'akum, inilah rombongan-rombongan yang berdesak-desakan masuk bersamamu. Ada rombongan lagi. Kemudian la marhaban bihim, orang-orang pembesar neraka. Ada juga yang pembesar neraka. Ada, karena di dunia dia pembesar orang yang ingkar. Mereka mengatakan la marhaban bihim, enggak ada keselamatan, tidak ada selamat datang kepada mereka ya. Innahum salun nar, mereka bakal masuk ke dalam neraka juga. Jadi orang-orang pembesar itu ketika didatengin rombongan lagi, ini udah nyampe neraka berarti dia. Ya.
nih rombongan-rombongan yang bakal berdesakan sama kamu, gitulah kira-kira. Mereka mengatakan nggak ada selamat datang. Ya, bagi kamu tuh nggak ada, bagi kalian nggak ada selamat datang. Ini penggede-penggedenya nih yang ngomong. La marhaban, tidak ada marhaban. Semua masuk neraka. Orang-orang ini berkata lagi nih. Ini dialog nih berarti mereka. Dalam suasana penyiksaan mereka dialog. Ayat ke-40. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Mereka berkata, bal antum la marhaban bikum, bahkan tidak ada keselamatan, tidak ada selamat datang pada kamu. Antum qaddamtumuhu lana, kamulah yang menyebabkan, menjerumuskan kami. Ya, sesungguhnya ini adalah seburuk-buruk tempat yang menetap. Ngobrol mereka itu berarti. Jadi ketika datang orang-orang yang mungkin lebih lemah kali ya di sana tuh, datang, nggak ada selamat datang buat kamu, sama juga masuk ke neraka. Rombongan ini datang ngomong juga, nggak ada selamat datang pada kamu lah yang masalahnya. Jadi ini Al-Quran menggambarkan bagaimana mereka dialog di saat suasana begitu banyak azab menimpanya. Kalau bahasa kita, lu sih gara-gara lu gitu, ini kasar banget ya. Tidak ada keselamatan bagimu, kamu yang menyebabkan kami ini masuk ke neraka. Padahal mereka dulu saling cinta, ya kan? Mereka dulu saling membantu, menyusahkan kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Saling membantu mereka wa ta'awanu alal birri, wa ta'awanu alal itsmi wal udwan. Mereka tolong menolong di dalam kejahatan dan dosa. Beda dengan sebelumnya, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Mereka tolong menolong dalam kejahatan dan dosa, saling gimana caranya supaya kaum mukminin tidak menjadi kaum yang eksis gitu ya. Mau deh gimana caranya, kalau perlu disebarkan berita-berita dusta ya. Muhammad itu majnun, Muhammad itu kahin, Muhammad itu syair, Muhammad itu penyihir. Berita-berita itu disebarkan. Sama sih sebenarnya kayak sekarang aja ya. Banyak orang-orang yang, Kang Ahmad, apa kabar Kang? Siapa? Banyak orang-orang yang menyebarkan berita-berita buruk. Beberapa orang-orang yang ya. Makasih Mas. Banyak yang begitu. Anak saya sebelah tuh. Saya kebetulan lagi di rumah sakit. Ya udah sekalian aja di sini ya. Jadi kembali lagi ya, mereka di dunia juga bersuka-suka ya, berta'awun, tolong menolong dalam kerusakan dan dosa. Di sana juga begitu. Mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Makanya hati-hati memilih memilih teman. Lam takhid fulanan khalila. Ada orang yang mengatakan nanti di akhirat itu, kenapa aku milih teman yang namanya fulan ini? Ya. Laqad adallani 'ani dzikri. Dia sudah membuat kami sesat dari peringatan yang telah diberikan Allah. Makanya hati-hati tuh ngelihat teman kita tuh seperti apa. Jangan-jangan kita ke bawah teman kita. Ya. Teman mana Pak? Teman nyata atau maya? Sama, kalau di sini bisa lah dua-duanya. Bisa saja teman dunia nyata, bisa saja teman dunia maya yang membuat kita tersesat. Hati-hati memilih teman. Bukan berarti tidak boleh berteman pada siapapun, boleh. Tapi ya saya masih ingat dulu Ustaz saya tuh ngomong begitu dulu Ustaz. Jadi Frizal Dharma.
Mudah-mudahan berkah kehidupan insya Allah. Kak Edi, mewarnai bukan terwarnai. Ya. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, kita harus mewarnainya dengan warna Allah Subhanahu wa taala, sibghatullah, dengan celupan Allah. Bukan kita terwarnai, akhirnya ngikut-ngikut juga. Itulah yang terjadi di kaum Bani Israel. Ulama-ulama Bani Israel, dia tahu mana halal dan haram. Lalu ketika dia datang ke satu kelompok, ya, ketika orang melakukan perbuatan yang haram, dia diam aja. Lama-lama seolah-olah menyetujui, ya itulah. Ya. Makanya ketika kita datang ke satu kaum, kita harus memberikan sibghatullah, celupan Allah di situ. Ada bekas bahwa dia seorang muslim. Ada sesuatu yang dianjurkan untuk kebaikan sih. Ya. Ada sesuatu yang menganjurkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbuat adil, berbuat kebaikan di situ. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, melarang perbuatan fahsya dan kemungkaran. Harus ada di situ. Kalau enggak, kita nanti bisa digabungkan dengan golongan orang-orang yang melakukan itsmi wal udwan. Itu yang berat. Melakukan itsmi wal. Jadi kembali lagi, orang-orang ini membalas ucapan rombongan para pembesar itu. Kamu, gara-gara kamu itu. Anda tahu saya tahu. Gara-gara Anda kami semua datang sih. Ya, gara-gara Anda ya masalahnya. Ayat ke-61. Ini masih dialog mereka nih. Dan dialog itu dialog penuh kebencian. Ya. Ini anak saya sakit. Anak sakit di sebelah. Ya. Ayat ke-61 surat Shad. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban dhi'fan finnar. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, siapa yang menjerumuskan atau mendahului kami, ya, terhadap urusan azab ini, ya, fazidhu azaban dhi'fan, maka tambahkan pada mereka azab yang berlipat-lipat, ya, dalam neraka ini. Salam, silakan. Ini obatnya setelah makan ya. Iya. Nanti tensi. Ya. Makasih, Sister. Iya, Pak. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban dhi'fan. Ya Allah, sampai ngomong begitu dia. Wahai Tuhan kami, ini rombongan-rombongan tadi yang dihina atau yang dicegah, yang dicerca oleh pemimpin-pemimpin buruk gitu ya. Wahai Tuhan kami, siapa yang mendahului kami atau menyebabkan kami masuk ke sini, maka berikan azab yang berlipat-lipat pada dia. Dendam. Tapi dendam itu sudah tak berguna. Dendam dia dalam keadaan seperti itu sudah tak berguna lagi. Tidak mengurangi azab pada dia. Dan sesungguhnya yang namanya azab itu sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang kita buat akhirat. Kita menumpuk-numpuk, ya. Kita menumpuk-numpuk apa? Menumpuk-numpuk amal sekarang. Nanti kita bisa silakan. Makasih, Sister. Kita akan bisa mendapatkan hasilnya nanti di akhirat, bukan sekarang. Kalau sekarang itu bagian bonus saja, keberkahan diberikan di hidup, itu bonus itu. Ya.
walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itulah yang lebih baik dibanding sekarang. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, berarti pada saat itu pun bisa terjadi dialog dan bisa ngomong. Jadi bukan berarti mungkin azab di akhirat waktu itu sampai nggak kebayang oleh kita. Tapi begitulah yang Allah berikan, bahwa Allah bisa memberi sesuatu bicara pada siapapun, termasuk wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya, tangan ini bisa berbicara, kaki bisa bersaksi. Afwahihimnya ditutup, mulutnya ditutup, tangan yang berbicara. Ketika dia nyatakan, ya, ketika dinyatakan, kenapa kamu berbicara? Kenapa kamu memberi kesaksian kepada kakinya? Itulah yang terjadi ketika di sana bisa berbicara. Ya. Pohon aja bisa berbicara kan ya. Makanya seorang muslim itu senada dengan seluruh ciptaan Allah. Ya, semuanya bersatu padu untuk menuju ridho Allah. Jadi tidak ada itu musuh. Bagi seorang muslim itu tidak ada musuh, semuanya kawan. Ketika dia jadi musuh, nanti kita akan lanjutkan dia sehingga menjadi kawan. Ada rasa kasih sayang di situ. Termasuk pada hewan, pada bencana kan, pada alam, kekuatan alam, itu bukan dimusuhi, bukan. Tapi diolah, dikelola. Itulah fungsi kita sebagai khalifah. Kembali lagi ya, jadi di ayat ini, di ayat 61 ini, mereka berkata, siapa yang membuat kami terjerumus ke sini, ya Allah tolong tambahin, lipat gandakan. Dendam banget itu orang. Bukan orang, kalau orang satu, orang-orang, berarti dia banyak. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan lah sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadi semakin memahami bahwa akan ada balasan, akan ada dialog juga, orang-orang yang mendapat balasan, baik yang buruk atau baik yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.